ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa. 30 keping perak untuk menyerahkan Al-Masih. Tapi Al-Masih diangkat, dimuliakan oleh Allah. Jadi yang diserupakan oleh, betul Al-Quran bilang itu, yang diserupakan seperti Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini hingga sampai saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Di dalam video kali ini saya ingin membahas terkait beberapa ustadz yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Melainkan ada yang mengatakan diserupakan wajahnya, ada orang yang diserupakan wajahnya, ada juga yang mengatakan muridnya yang disamakan wajahnya, ada juga yang mengatakan bahwa Yudas yang disalib. Dan kalau kita perhatikan dari bagian ini, kita bisa melihat bahwa ustadz-ustadz ini saja sebenarnya tidak satu suara terkait dengan apa yang mereka sampaikan. Mari kita lihat bersama-sama cuplikan videonya. Tapi di Israel sana, di mana? Tanya sama orang Kristen, di mana disalib itu? Di mana? Golgota. Golgota itu bahasa Ibraninya Bukit Tengkorak. Karena orang yang disalib itu runtuh dagingnya karena hujan panas, dimakan burung bangkai sampai dagingnya jatuh, tengkoraknya pun jatuh di situ. Makanya disebut Golgota. Eloi Eloi lama sabachthani, ucapan yang keluar dari mulut Barsabas, bukan Yudas. Barsabas. Yudas ini adalah orang yang bunuh diri, menikam lambungnya karena dia mengambil 30 keping perak untuk menyerahkan Al-Masih. Tapi Al-Masih diangkat, dimuliakan oleh Allah. Jadi yang diserupakan oleh, betul Al-Quran bilang itu, yang diserupakan seperti Tapi kerana dia seorang nabi, bukankah dia sudah mati, meninggal dunia? Barrafa'ullah wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Kita sudah menyaksikan bersama-sama cuplikan videonya. Tanggapan saya terkait bagian ini. Yang pertama, sebenarnya perihal penyaliban Yesus sudah jelas dicatat di dalam Alkitab dengan sejelas-jelasnya. Sebenarnya mereka mau ngomong Yesus tidak disalib, diserupakan dan lain sebagainya, itu dapat dibantah oleh Alkitab dengan tegas. Mari kita lihat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33. Di sana dikatakan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Nah, kalau kita perhatikan di sana ada kata disalibkan. Nah, dengan bagian ini sebenarnya Yesus jelas disalib. Dan Alkitab jelas mencatatnya. Nah, dengan ayat ini saja sudah bisa membantah tuduhan-tuduhan mereka terkait bahwa Yesus tidak disalib. Dan ayat ini sudah jelas mematahkan semua argumentasi mereka. Bahwa ada yang diserupakan lah, bahwa murid Yesus lah yang disalib, dan lain-lain sebagainya. Ayat ini saja bisa mematahkan argumentasi mereka itu. Namun di dalam bagian ini kita juga akan melihat bersama-sama bahwa ternyata orang yang membenci kekristenan saja pun mencatat di dalam buku-bukunya, atau non-Kristen mencatat bahwa Yesus benar-benar disalib. Yang pertama, Pilapius Josephus tahun 90 Masehi, sejarawan Yahudi, juga mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Dia adalah Kristus dan Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia. Nah, bagian ini jelas dicatat di sana. Yang kedua, Cornelius Tacitus
Ia juga adalah sejarawan Roma, senator Roma, dan lahir pada tahun 52 Masehi dan mati tahun 120 Masehi. Dia menulis tahun 110 sampai 116 dan dalam tulisannya Annals Christus, pendiri golongan Kristen, telah mengalami hukuman mati dalam pemerintahan Tiberius atas keputusan Gubernur Pontius Pilatus. Yang ketiga, Lucianus dari Samosata. Ia adalah pengarang syair sindirat. Ia berkarya kira-kira tahun 170 Masehi. Ia bukan orang Kristen tapi sangat membenci kekristenan. Di dalam bukunya, ia menulis bahwa ia juga mengatakan bahwa Yesus disalibkan. Nah, teman-teman, dari ketiga tokoh non-Kristen ini saja, kita bisa melihat bahwa mereka menyatakan bahwa Yesus itu disalibkan. Nah, inilah yang menjadi bukti yang jelas tentu kita harus ketahui bersama-sama. Bukan saja dari Alkitab, tapi dari tokoh-tokoh non-Kristen dan juga yang membenci kekristenan, jelas menyebutkan bahwa Yesus disalibkan. Hal ini penting bagi kita karena terkait dengan maraknya tuduhan-tuduhan terkait dengan iman yang kita percayai hari ini. Maka dari itu kita perlu menunjukkan bukti baik dari Alkitab, baik dari tokoh-tokoh yang mencatat bahwa benar-benar Yesus disalibkan. Saya rasa teman-teman video ini sudah cukup jelas bagi kita bahwa kalau ada tuduhan Yesus tidak disalibkan, ada yang mengatakan diserupakan atau digantikan, dengan menjawab demikian, maka tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan itu seketika itu juga bisa kita bantah. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita.